Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yang dimana malam ke-18 ini Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah masih memberikan kita iman dan takwa, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Tak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan kita di kehidupan dunia, terlebih lagi bekal kita menuju kehidupan akhirat insyaallah. Insyaallah pada kesempatan ini judul ceramah yang saya akan angkat yakni bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Entah dia mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni maksum, terbebas dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membukakan kita pintu ampunan yang sangat besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju Tuhan kalian, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu, dan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang sudah menyediakan kita ampunan yang begitu besar jamaah sekalian. Mungkin ada yang berpikir, ada yang merasa gelisah, merasa pesimis, merasa takut, apakah ampunan Allah itu masih berlaku kepada diri saya? Mengatakan bahwa saya sudah melakukan banyak dosa, saya sudah melakukan banyak kesalahan, apakah Allah masih mengampuniku? Saya sudah melontarkan pertanyaan tersebut kepada guru saya yang bernama Dr. Ali Nurdin, Wakil Rektor Universitas PTIK Jakarta. Beliau menjawab, di kehidupan ini antara rasa pesimis itu rasa takut kepada Allah dan rasa optimis berharap kepada Allah itu harus seimbang. Mengapa? Karena ketika rasa pesimis itu lebih tinggi, rasa takut itu lebih tinggi, maka kita akan melupakan sifat Allah yang dimana Allah itu maha pengampun, Allah itu maha baik, Allah itu maha penerima taubat jamaah sekalian. Dan ketika rasa berharap kita itu lebih tinggi, kita akan merasa menyepelekan dosa-dosa yang kita kerjakan, mengatakan bahwa Allah kan maha pengampun, jadi saya sisa minta ampun saja ketika buat salah. Padahal tidak begitu jemaah sekalian. Makanya kita harus menyeimbangkan antara rasa takut kita kepada Allah dan rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan yang seluas-luasnya. Salah satunya dengan cara berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman, dengan penuh keyakinan dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Mari kita sedikit menikmati
maknanya. Rasulullah berkata di awal man, kata man itu isim isyarah di dalam bahasa Arab, berarti umum, siapa saja orang yang berpuasa maksudnya di situ. Jadi itu adalah peluang besar bagi kita umat muslim, tidak menyebutkan satu golongan saja. Kemudian soma ramadhana, kata soma ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu ialah kata kerja lampau yang dimana sebenarnya Rasulullah itu menyampaikan kepada manusia barang siapa yang berpuasa nanti, tetapi kata di sini menggunakan kata lampau yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menjamin akan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa tersebut. Kemudian imanan wahtisaban, kedua kata tersebut itu adalah mansub sebagai di dalam nahwu itu maf'ul li ajalih, karena ada sebab, sehingga orang yang berpuasa itu ketika melaksanakan puasa tidak hanya menahan kelaparan, menahan dahaga, tetapi harus ada keimanan di dalamnya, keimanan dan penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ghufira itu adalah fi'il madhi majhul yang tidak kata kerja lampau, tetapi tidak diketahui pelakunya. Saking besarnya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi menyebutkan namanya. Itulah dari makna dari hadis tersebut. Jadi sehingga ketika orang-orang melaksanakan puasa itu hanya karena ikut-ikutan, hanya karena tradisi, hanya karena hanya karena takut kepada manusia, maka esensi dari hadis tersebut hilang jamaah sekalian. Ya. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Al-Buti pernah menjelaskan di suatu majelisnya, mengatakan bahwa dosa itu ada dua tingkatan. Yang pertama ada dosa yang mudah diampuni oleh Allah, ada dosa yang sulit diampuni oleh Allah jemaah sekalian. Apa saja dosa yang mudah diampuni oleh Allah itu? Ketika dosa yang kita kerjakan itu semata-mata karena kelemahan diri kita, bukan karena membangkang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena lemahnya iman kita jemaah sekalian. Dan apa saja dosa yang ketika Allah itu sulit ampuni, bukan Allah sulit mengampuni karena Allah tidak mampu, tetapi orang itulah yang membuat sulit dosanya diampuni. Dosanya diampuni, sulitnya dosanya diampuni ketika orang itu mengerjakan karena semata-mata memang ingin melawan Allah Subhanahu Wa Taala, sengaja melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memamerkan dosa-dosanya. Itulah makanya harus kita berhati-hati dalam melakukan dosa-dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu melihat kebaikan kita itu sebagai perwujudan untuk kita kembali kepada Allah. Makanya kebaikan yang kita kerjakan itu mampu menghapus kesalahan-kesalahan yang kita dahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surah Hud ayat 144 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yudhibanas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menyediakan kita ampunan yang begitu besar, sehingga ketika kita bertaubat, ketika kita beramal soleh, Allah menggantikan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu jemaah sekalian. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran yang membuat saya takut, membuat saya gemetar, dan dua ayat setelahnya itu membuat saya terkesima jemaah sekalian, karena sungguh baiknya Allah Subhanahu Wa Taala itu.
Di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70 yang berbunyi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang lain kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka dia niscaya dia mendapatkan dosa. Nah, ini adalah perbuatan yang jelas-jelas termasuk dalam dosa-dosa, bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Dan apakah balasan orang-orang yang berbuat tersebut? Allah melanjutkan lagi, yudha'af lahul azab, sungguhnya yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati, dan Allah akan melipat gandakan azabnya pada hari kiamat. Itu yang membuat saya gemetar sekali ketika membaca ayat tersebut. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan yudha'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan kehinaan. Itulah akibat orang yang berbuat dosa. Belum lagi, padahal ini dosa-dosa yang Allah sebutkan itu baru sebagian, belum lagi dosa-dosa yang kita kerjakan lagi. Tetapi lanjutan ayat selanjutnya itu membuat kita begitu terkesima, begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab lagi, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka kejahatan yang dia perbuat Allah menggantikannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah maha penyayang lagi maha pengampun. Itulah jamaah sekalian, sebagai kesimpulan, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apapun dosa yang kita kerjakan. Selagi masih kita diberikan usia, apalagi kita masih diberikan waktu, apalagi kita masih diberikan kesempatan bertemu di bulan suci Ramadan ini, kita maksimalkan, kita memperbanyak amal soleh, mengaji, berpuasa, bersedekah, berinfak dan lain-lain. Maka kita harus maksimalkan segala usaha kita. Mungkin itu cukup sekian dari saya. Apalagi ini sudah mau 10 malam Ramadan, 2 hari lagi menuju 10 malam terakhir. Itu adalah 10 malam terakhir itu adalah pertarungan kita, di mana kita harus memenangkan malam Lailatul Qadar jemaah sekalian. Dan 2 hari kemudian mungkin saya sudah tidak di sini lagi. Saya sudah berpindah tempat imam sampai selesai Ramadan insyaallah. Mungkin cukup sekian dari ceramah saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.